Aranza, muy buenas noches. Hace solo unas horas, cuando aún estaba vigente el aviso de bandera roja por fuertes vientos. Y con estas imágenes tomadas desde los aviones que combaten los incendios en varios condados del sur de California. We have the capability, and we did pull every resource in and around the area. No! No! Please God, save us. Save our house. Bye. Los Angeles, kota megah yang tak pernah tidur, kini terbangun dari mimpi buruk yang menghanguskan. Kota yang biasanya dipenuhi dengan gemerlap lampu malam, hiruk-pikuk kendaraan, dan gemuruh ambisi warganya, kini terbungkus oleh kabut kelabu. Asap tebal menyelimuti cakrawala, menggantikan birunya langit yang menjadi identitas kota ini. Suara sirene bergema seperti jerit kesakitan bumi, beradu dengan gemertak ranting yang terbakar dan hembusan angin panas yang membawa aroma kehancuran. Awal tahun 2025 ini menjadi saksi bencana besar yang tidak hanya melahap ribuan hektar lahan hijau, tetapi juga menghancurkan rumah-rumah, kehidupan, dan mimpi. Kebakaran hutan yang meluas dengan cepat seakan menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan untuk meruntuhkan peradaban yang selama ini dibanggakan manusia. Namun, di balik kobaran api yang meliuk-liuk seperti ular raksasa, muncul pertanyaan yang mengguncang hati. Apakah semua ini hanyalah bencana alam atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kabut api ini? Para ahli mengaitkan bencana ini dengan perubahan iklim, mengungkapkan bahwa musim kemarau yang semakin panjang dan suhu bumi yang terus meningkat menjadi bahan bakar alami bagi api. Namun, tidak sedikit yang mulai berspekulasi tentang teori lain. Beberapa saksi mata mengaku melihat kilatan cahaya aneh di langit sebelum api pertama kali menyala. Ada pula laporan tentang suara gemuruh yang tidak biasa, mirip dengan ledakan sebelum api mulai menyebar. Apakah ini ulah manusia? Sebuah eksperimen yang salah? Atau sesuatu yang lebih misterius? Di jalanan kota, penduduk saling bertukar cerita, dari teori konspirasi hingga kenangan kehilangan. Ini bukan pertama kalinya kebakaran terjadi di Los Angeles, ujar seorang pria tua yang berdiri di depan rumahnya yang hangus. Tapi kali ini berbeda. Rasanya ada yang tidak beres. Sementara itu, tim penyelidik bekerja siang dan malam mencoba mengungkap asal mula kebakaran yang tampaknya terlalu terencana untuk disebut kebetulan. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin banyak misteri yang terungkap dan semakin besar pula rasa takut yang menyelimuti kota. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Atau akankah kebenaran terkubur bersama abu yang tersisa? Los Angeles kini tidak hanya terbangun dari mimpi buruk, tetapi juga berada di ambang pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kobaran api ini? 23 kebakaran besar. Lebih dari 40.000 hektar lahan hangus. Ribuan keluarga mengungsi dan puluhan nyawa melayang. Angka-angka ini mungkin terlihat seperti laporan biasa dari sebuah bencana, tetapi bagi mereka yang merasakannya, setiap angka menyimpan kisah yang tak terlukiskan. Palisades Fire, salah satu kebakaran terbesar dalam sejarah kawasan ini, menjadi simbol kehancuran sekaligus perjuangan manusia melawan kekuatan alam yang tak terkendali. Dalam hitungan hari, api yang berawal dari sebuah percikan kecil menjelma menjadi monster yang menyapu bersih 23.000 hektar lahan, meninggalkan jejak kehancuran yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Namun, bencana ini bukan hanya soal statistik. Di balik angka-angka itu ada manusia, ada kehidupan yang tercerai-berai. Bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan boneka kesayangannya di tengah kepanikan evakuasi. Bayangkan seorang petani yang menyaksikan hasil panennya, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan keluarganya, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pemadam kebakaran yang bertaruh nyawa setiap hari
hanya untuk kembali ke rumah, yang juga telah hangus dilahap api. Kami tidak punya waktu untuk menyelamatkan apapun, ujar Maria, seorang ibu 2 anak yang kini tinggal di tempat pengungsian. Kami hanya lari, membawa apa yang bisa kami bawa. Tapi bagaimana dengan kenangan? Foto-foto keluarga? Itu semua lenyap. Di sisi lain, ada juga kisah tentang keberanian dan solidaritas. Tetangga yang sebelumnya hampir tidak saling mengenal kini bahu-membahu menyelamatkan barang-barang satu sama lain. Para relawan berdatangan dari seluruh penjuru negeri, membawa makanan, pakaian, dan pelukan hangat bagi mereka yang kehilangan segalanya. Di tengah kehancuran ini, saya melihat sisi terbaik dari manusia, kata John, seorang petugas penyelamat yang telah bekerja tanpa henti, bahwa api yang memulai kehancuran ini bukan berasal dari sebab alami seperti petir atau musim panas yang kering. Mereka menemukan tanda-tanda bahwa kebakaran ini mungkin disengaja. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengapa? Beberapa warga mengaku melihat aktivitas mencurigakan di malam hari sebelum kebakaran dimulai. Ada juga laporan tentang kendaraan tak dikenal yang terlihat meninggalkan kawasan hutan tak lama sebelum api mulai menyebar. Teori-teori mulai bermunculan, dari sabotase hingga aksi protes yang kelewatan batas. Namun, sejauh ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menjawab pertanyaan besar ini. Palisades Fire bukan hanya sebuah bencana, melainkan juga sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Di balik kabut asap dan abu yang berterbangan, ada rasa penasaran yang membara. Apakah ini hanya kesalahan manusia biasa? Atau ada agenda yang lebih gelap yang tersembunyi di balik api? Hingga semua kebenaran terungkap, satu hal yang pasti, luka ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, baik bagi bumi maupun hati mereka yang kehilangan. Para ahli terus berupaya mencari jawaban di balik kebakaran dahsyat yang melanda wilayah Los Angeles dan sekitarnya. Salah satu elemen yang paling sering disebut adalah angin Santa Ana, fenomena cuaca khas California Selatan yang kerap dikaitkan dengan musim kebakaran. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 80 km per jam, angin ini bertindak seperti bensin bagi kobaran api, membawa percikan kecil melintasi jarak yang jauh dan mengubahnya menjadi tembok api dalam waktu singkat. Namun, di balik penjelasan ilmiah yang logis ini, muncul pertanyaan, apakah benar hanya angin Santa Ana yang menjadi penyebab utama penyebaran api? Angin Santa Ana dikenal sebagai salah satu elemen paling menantang di kawasan ini. Berasal dari tekanan tinggi di daerah gurun, angin ini bergerak cepat, melewati celah-celah pegunungan dan menuju pantai, membawa udara kering dan panas yang menciptakan kondisi sempurna untuk kebakaran hutan. Ini seperti meniup api unggun dengan kipas raksasa, kata Dr. Elena Vargas, seorang klimatolog dari Universitas California. Namun, Dr. Vargas juga mencatat bahwa kali ini ada yang terasa berbeda. Angin Santa Ana memang berbahaya, tapi intensitas dan pola penyebaran api ini tampaknya melampaui apa yang biasa kami lihat, ungkapnya. Salah satu keanehan yang menjadi sorotan adalah bagaimana api tampaknya menyebar dengan kecepatan dan pola yang tidak sepenuhnya selaras dengan arah angin. Biasanya, api mengikuti jalur yang sesuai dengan hembusan angin. Tapi dalam beberapa kasus di kebakaran ini, kami melihat api melompat ke arah yang bertentangan, tambah Dr. Vargas. Temuan terbaru dari tim investigasi semakin memperumit situasi. Di beberapa titik kebakaran, ditemukan jejak bahan kimia yang tidak biasa. Bahan ini bisa mempercepat pembakaran dan memperbesar api, kata seorang penyelidik yang enggan disebutkan namanya. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kebakaran ini mungkin bukan sepenuhnya bencana alam, melainkan ada unsur sabotase
atau kelalaian manusia di baliknya. Kami tidak ingin berspekulasi terlalu dini, ujar Kapten Lucas Carter dari tim pemadam kebakaran. Namun, ada cukup banyak bukti untuk menyelidiki kemungkinan bahwa kebakaran ini dipicu oleh faktor selain angin Santa Ana. Meski angin Santa Ana adalah penjelasan yang mudah diterima, pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanyalah kombinasi sempurna antara kondisi cuaca ekstrim dan kelalaian manusia? Ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja memainkan perannya? Bagi warga yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan orang-orang tercinta, jawaban ini lebih dari sekadar rasa penasaran. Jika ini benar-benar disengaja, orang-orang yang bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensinya. Sementara penyelidikan terus berjalan, Los Angeles tetap berdiri di tengah abu dan puing-puing, menanti jawaban yang bisa memberikan ketenangan. Angin Santa Ana mungkin membawa malapetaka, tapi apakah itu satu-satunya pelaku? Atau hanya kambing hitam di balik tragedi yang lebih besar? Waktu akan menjawab, tetapi luka yang ditinggalkan oleh api ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Di tengah kehancuran yang melanda ribuan hektar lahan dan kehidupan yang hancur, muncul serpihan-serpihan cerita yang membentuk gambaran lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Laporan resmi menyebutkan bahwa kebakaran ini mungkin dipicu oleh percikan api dari kabel listrik yang rusak, sebuah penyebab yang sering terjadi di wilayah yang rawan kebakaran. Namun, tidak semua orang menerima penjelasan ini begitu saja. Beberapa saksi mata melaporkan sesuatu yang jauh lebih mencurigakan. Ledakan misterius yang terjadi sebelum kobaran api pertama kali terlihat. Menurut catatan awal dari perusahaan penyedia listrik lokal, terdapat laporan kerusakan pada salah satu jaringan kabel yang melintasi kawasan hutan. Dalam kondisi angin kencang seperti saat itu, kabel listrik yang terkelupas dapat dengan mudah menghasilkan percikan api yang memicu kebakaran. Hal ini bukanlah skenario yang tidak biasa, mengingat sejarah kebakaran besar di California yang seringkali disebabkan oleh infrastruktur listrik yang tua dan rapuh. Namun, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran memberikan cerita yang berbeda. "Saya tidak hanya melihat percikan api biasa," ujar Michael, seorang penduduk lokal yang rumahnya berada tidak jauh dari titik awal kebakaran. "Saya mendengar suara ledakan keras, seperti sesuatu yang meledak dengan sengaja. Itu terjadi beberapa detik sebelum saya melihat api mulai menjalar." Michael bukan satu-satunya yang mendengar ledakan tersebut. Beberapa saksi lain melaporkan pengalaman serupa. Bahkan, seorang pengemudi truk yang melintasi jalan raya terdekat mengaku melihat kilatan cahaya yang tidak biasa di hutan diikuti oleh suara gemuruh seperti ledakan kecil. Ledakan misterius ini menjadi perhatian khusus para penyelidik. Tim forensik menemukan beberapa bukti yang menambah kecurigaan, termasuk adanya sisa-sisa bahan yang diduga sebagai senyawa kimia mudah terbakar. Penemuan ini memunculkan dugaan bahwa kebakaran mungkin dipicu oleh aksi sabotase atau kegiatan ilegal yang melibatkan bahan-bahan berbahaya. Seorang ahli bahan peledak yang diminta untuk memberikan analisis awal menyebutkan bahwa pola ledakan yang dilaporkan warga lebih mirip dengan pelepasan energi yang disengaja, bukan sekadar kecelakaan biasa. Jika benar ada ledakan seperti yang dideskripsikan, kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan sekadar malfungsi teknis, ujar ahli tersebut. Kabar tentang ledakan ini segera menyebar, memicu gelombang spekulasi dan teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa ledakan tersebut adalah bagian dari eksperimen rahasia yang gagal, sementara yang lain mencurigai adanya keterlibatan kelompok tertentu yang sengaja memicu kebakaran untuk mencapai tujuan tersembunyi.
Ada juga teori yang mengaitkan insiden ini dengan perebutan lahan, mengingat nilai tanah di daerah tersebut yang terus meningkat. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan spekulasi ini. Beberapa ahli lingkungan dan peneliti kebakaran hutan menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu cepat menuduh tanpa bukti kuat, kata Dr. Amanda Stevens, seorang pakar kebakaran hutan. Meski penyelidikan masih berlangsung, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ini murni kecelakaan atau ada tangan-tangan tak terlihat yang bermain di balik layar? Seiring dengan berjalannya waktu, api telah padam, tetapi misteri di balik percikan api dan ledakan misterius itu terus membara. Masyarakat berharap bahwa kebenaran, apapun bentuknya, akan terungkap di tengah abu yang tersisa. Hingga saat itu tiba, satu hal yang pasti, bencana ini tidak hanya melukai bumi, tetapi juga menyalakan rasa ingin tahu yang tak terbendung tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kebakaran di Los Angeles tahun ini bukan hanya tentang api yang membara, tetapi juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah ini murni bencana alam, atau ada tangan tak terlihat yang bermain? Satu hal yang pasti, kota ini akan terus berjuang, seperti yang selalu dilakukannya. Los Angeles, 2025. Sebuah tragedi yang menyisakan luka dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.